Seperti biasa setiap hari Senin kita akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai tamu pagi kita dan hari ini kami menghadirkan tokoh atau Imam Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Profesor Pak. Kita akan berbincang pagi ini. Waalaikumsalam Iya, sudah sahur warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Ya, baru selesai salat. Baru selesai salat. Pak, ini kita terkait dengan bagaimana kegiatan di Masjid Istiqlal sendiri, Prof. Kalau kita bicara mengenai kegiatan Ramadan, pastinya penuh dengan kegiatan iktikaf, kemudian apalagi jelang Lebaran. Nah, ini terkait dengan pandemi Corona. Sudah hampir 2 bulan berjalan, lalu apa saja perubahan signifikan yang diterapkan di Masjid Istiqlal selama pandemi ini, Prof? Ya, memang sangat berbeda. 3 tahun terakhir ini di Istiqlal, itu Ashrul Awakhir, 10 terakhirnya bulan suci Ramadan itu penuh Istiqlal. Bahkan sampai lantai-lantai atasnya itu juga kayak ada Lebaran Idul Fitri. Tapi kali ini sama sekali kita nggak ada kegiatan di Masjid Istiqlal kecuali kegiatan renovasi. Kebetulan juga waktu yang bersamaan renovasi besar Istiqlal. Jadi kita melakukan perombakan sejumlah bangunan yang dianggap sudah nggak kuat lagi, ya, misalnya bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya kita ganti dengan basement, ya. Jadi nggak ada lagi mobil parkir di atas, semuanya kita akan sembunyikan di bawah, di basement. Ada sekitar 700 mobil nanti bisa parkir di bawah tanah. Di atas itu diganti dengan taman-taman, kemudian di bawahnya itu dirombak total, ya. Jadi perkantoran segala macam itu disesuaikan dengan perkembangan. Di ruang utama pun juga mihrab itu dirubah total, ya. Kemudian juga di sejumlah dekorasi-dekorasi Istiqlal itu akan sangat berubah. Nah, ini pun juga yang membuat kita itu tidak bisa melakukan berbagai macam kegiatan karena penuh dengan debu, penuh dengan bahan bangunan, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan adanya virus itu. Jadi memang ya kita sesuaikan. Nah, jadi kita tidak ada sholat tarawih, tidak ada sholat Jumat. Bukan saja karena faktor corona, tapi juga memang tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan apapun di Istiqlal sekarang ini. Karena renovasinya besar-besaran. Iya, diprediksi sampai kapan, Prof, ini renovasinya? Apakah juga sudah ada informasi terkait pelaksanaan salat Id, berarti tidak mungkin dilakukan di sana, begitu? Ya, tadinya kan kita mau menggunakan tur Ramadan, maka itu siang malam para pekerjanya bekerja, tapi tiba-tiba ada pembatasan itu, ya. Akhirnya tukang-tukang yang selama ini banyak bekerja itu dibatasi, bahkan diistirahatkan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi sesudah Ramadan ini. Untuk memaksimumkan, ya. Alhamdulillah sebagian besarnya sudah selesai, mungkin sudah 80% sekarang. Tapi belum memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan 10 terakhir seperti tahun-tahun yang lalu. Karena kami khawatirkan jamaah nanti ada kecelakaan, karena kita tahu bahwa bahan-bahan bangunan, kemudian juga kabel-kabel berseliweran, pagar-pagar segala macam. Iya. Iya, Prof, ini terkait dengan memang tadi ada pembatasan sosial berskala besar PSBB terkait dengan pandemi, kemudian juga Masjid Istiqlal sendiri sedang direnovasi. Lalu ini terkait dengan kegiatan beribadah terutama sholat Id. Di Jawa Timur, MUI sendiri menyatakan diperkenankan untuk melakukan ibadah sholat Id di luar ataupun di masjid meskipun dengan kondisi pandemi. Lalu Profesor sendiri melihat hal ini seperti apa? Lalu ke depannya memang apakah masyarakat masih bisa beraktivitas di masjid-masjid? Apakah memang harus menunggu kondisi lebih kondusif ataukah bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah nantinya, Prof? Jadi sebagai masjid negara, ya, kami sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk umat, ya, untuk masyarakat. Kalau memang ada isyarat dari pemerintah, karena ini masjid negara, maka mau tidak mau kami pun juga akan melakukan persiapan seandainya itu dimungkinkan oleh protokol pemerintah, ya kami pun juga akan melaksanakan. Artinya
siap untuk sholat Idul Fitri, tapi juga siap untuk tidak. Ya, kita kan harus menerima instruksi dari pimpinan terkait dengan adanya renovasi ini. Tentu memang tidak bisa seperti sholat Idul Fitri tahun sebelumnya, karena tempat parkirnya itu belum selesai semuanya. Jadi memang kapasitasnya pun juga belum bisa seperti yang dulu. Ya, karena sebagian halaman-halaman masjid itu masih di dalam perbaikan. Bahkan pintu-pintu yang terbuka pun itu masih separuh itu ya. Karena jalan raya masuk ke masjid itu juga belum selesai semuanya. Tetapi kalau mau dipakai untuk Idul Fitri dalam kapasitas dan jumlah tertentu, ya tentu melalui protokol tertentu kami juga siap. Tapi sekali lagi kami sangat tergantung dengan isyarat-isyarat yang disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, khususnya pemerintah DKI, karena DKI kan ini kita sangat terkait dengan kondisi objektifnya tuh. Iya. Kita nggak boleh ikut dengan daerah-daerah lain yang mungkin ya tidak merupakan daerah merah ya. Kalau DKI Jakarta kan kita sudah dianggap sebagai wilayah yang merah, darurat gitu. Iya, kalau Jawa Timur sebenarnya juga merah, Prof, di sana. Tapi beberapa hari kemarin ini baru ada informasi terkait dengan surat edaran akan dilakukan salat Id di sana. Nah, selain itu juga, ini beberapa hari lalu juga ada pandangan seperti ini, Prof. Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang yang hendak berpergian, begitu juga sejumlah mal. Nah, ini menimbulkan protes beberapa kalangan, termasuk dari MUI, dan memunculkan desakan agar masjid di kawasan hijau diberlakukan relaksasi. Nah, ini menurut Profesor seperti apa pandangannya? Jadi begini, ada masalah darurat di sini ya. Kalau pergi ke masjid itu sunat. Tidak wajib orang sholat di masjid. Ya, tapi kalau ada orang yang betul-betul sangat darurat harus pergi ke satu tempat, misalnya perusahaan pemerintah, harus mengantarkan sesuatu yang sangat penting di daerah, kan tidak ada cara lain kecuali harus bandara. Jadi boleh jadi kepergiannya melalui bandara wajib baginya. Tapi kita tidak ke masjid itu mungkin memang karena kita belum wajib bagi kita kan. Artinya masih ada alasan-alasan syar'i untuk tidak ke masjid. Tapi kalau di bandara ataupun juga terminal, ya kita nggak bisa menyamakan masjid dengan bandara. Ya sama-sama ruang publik, tetapi masjid itu adalah tempat untuk melaksanakan ibadah wajib walaupun sunat ke masjid ya kan. Ya, bisa kita melakukan sholat itu di rumah. Tapi kita tidak bisa ke daerah tanpa melalui bandara kan, apalagi kalau ada sesuatu yang darurat. Katakanlah orang tuanya meninggal di Surabaya atau di pulau lain ya kan, mau lewat mana kalau bukan bandara ya. Jadi itu kan ada sesuatu yang berbeda. Di sana ada yang wajib, di masjid itu sunat. Tidak bisa kita langsung menyamakan bahwa bandara dengan masjid. Nah, sampai hari ini kami berkeyakinan, sama dengan keyakinan Majelis Ulama ya, bahwa salat tarawih dan ke masjid itu sunnah, tetapi mempertahankan kesehatan diri dan keluarga itu wajib. Beragama yang benar, mendahulukan yang wajib, baru yang sunat. Jangan dibalik, kita dahulukan yang sunnah, menelantarkan yang wajib. Darul mafasidu muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kan. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Kaidah usulnya seperti itu. Baik. Rasulullah juga memberikan pembenaran. Suatu saat Rasulullah mengajak atau melarang umatnya nggak usah sholat di masjid karena ini hujan deras. Itu ada hadisnya. Berhubung karena ini hujan deras, kalian sholat di rumahnya masing-masing. Nah, kita di Jakarta ini bukan hujan deras, tapi hujan corona di luar kita ini kan. Jadi lebih bahaya mana, hujan air atau corona? Kan lebih membahayakan corona. Jadi hujan air saja Rasulullah mengajak kita untuk sholat di rumah, apalagi kalau itu virus yang sedemikian banyak dan tidak terlihat, yaitu. Baik, Prof, ini terkait dengan rencana sholat Id ya. Banyak informasi, terutama pemerintah menyarankan untuk melakukan di rumah.
Tapi dengan konsekuensi adalah tidak adanya khutbah Idul Fitri. Lalu seperti apa nih hukumnya, Prof? Iya, saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan Majelis Ulama itu ya. Sampai direction teknisnya pun juga ada. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa Idul Fitri itu yang paling penting sebetulnya juga adalah syiarnya. Apa itu syiar? Kan ini kan sekali setahun ya kan. Nah tapi itu bukan wajib. Salat Idul Fitri itu sunat. Kalau ada orang yang tidak tahu bagaimana cara melaksanakan salat Idul Fitri, mungkin belum jelas dengan penjelasan Majelis Ulama itu, dia ganti saja dengan salat duha. Salat duha juga sunat, Idul Fitri juga sunat. Maaf. Nah ini satu yang sangat penting buat kita. Nah kita ambillah pakaian baru kita, mungkin sholat di rumah. Tapi seandainya memang kondisi kita ada keajaiban yang muncul tiba-tiba dengan adanya penurunan drastis perkembangan virus corona itu, maka itu yang kita harapkan sebetulnya. Sangat kita bermohon, siang dan malam kita berdoa. Kita sangat merindukan masjid rumah Allah. Kita ingin sekali iktikaf di masjid. Tapi Allah lah yang menyebabkan kenyataan ini terjadi. Jadi kita jangan menyesali siapapun. Ya, karena virus corona ini bukan kehendak politiknya siapapun, bukan kebijakannya negara manapun. Ini kebijakannya Allah. Allah yang punya kehendak. Nah manusia tidak bisa berdaya untuk itu. Jadi kalau itu berasal dari Allah, maka ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ketentuan-ketentuan lain. Iya. Iya. Lalu Prof, lalu bagaimana hukumnya mendengarkan khutbah ini, khutbah Idul Fitri melalui media live streaming atau YouTube? Iya, saya kira bisa aja kita mendengarkan khutbah melalui streaming. Yang penting sholatnya kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang ada jarak antara kita ya, antara makmum dengan imam secara jaraknya spesiesnya berjauhan. Kalau di Mekah itu mungkin kan orang bisa bermakmum dengan imam dengan dibantu oleh alat-alat monitor misalnya kan. Ya, karena apa? Safnya bersambung antara di dalam masjid dan di luar masjid ya. Bahkan hotel-hotel yang ada di sekitar Mekah itu kan dibenarkan oleh pemerintah Saudi untuk bermakmum. Ya. Misalnya hotel apa yang ada di sekitar Mekah. Sepanjang tidak ada jarak yang terputus atau yang memang selama ini sudah menjadi lazim ya dipakai. Di sela-sela toko-toko itu kan kalau sudah ikamat itu semua menggelar sajadah. Karena memang antara imam dengan toko-toko sekitar Ka'bah itu bersambung safnya. Nah, tetapi kalau kita di Jakarta misalnya, di Bekasi tinggalnya, tapi mau bermakmum terhadap imam di Istiqlal, itu nggak bisa. Itu kita harus berimam terhadap orang, bukan kepada monitor. Nanti, kalau begitu saya akan bermakmum ke Imam Sudais di Mekah. Ya kita minta tolong supaya mereka memfasilitasi kita. Jadi imamnya ada di Mekah, kita ada di sini. Di sananya menyesuaikan waktu itu nggak bisa. Sampai hari ini belum ada ulama yang membenarkan untuk itu. Oke. Baik. Terima kasih sekali Prof untuk waktunya berbincang bersama kami melalui sambungan Skype kali ini. Sepertinya sudah cukup cerah bahwasanya memang untuk tahun ini Masjid Istiqlal belum akan ada sholat Idul Fitri mengingat memang masih ada renovasi dan juga ada kebijakan mengenai pandemi COVID-19 sendiri. Karena belum ada imbauan juga yang resmi dari pemerintah, tapi walaupun nanti pemerintah menyatakan akan menggelar salat Id di Masjid Istiqlal, pihak dari Masjid Istiqlal juga bersiap begitu untuk menjalankannya.